Halo anak-anak, selamat siang. Bertemu lagi dengan Ibu Virgin di acara apa? PA Anak GRI Bandung. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semua harap baik-baik ya. Nah anak-anak, sekarang Ibu Virgin mau ajak anak-anak melatih lagu Ku Cinta Firman Tuhan. Anak-anak siapa yang ingat lagu ini? Atau siapa yang pernah menyanyikan lagu ini? Lagu ini ditulis waktu kapan ya? Lagu ini ditulis oleh Bapak Stephen Tong untuk acara BCN, Bible Camp Nasional tahun 2020. Setiap tahun acara BCN diadakan. Nah, dan di setiap tahun itu Pak Stephen Tong biasanya menuliskan satu lagu baru. Nah, di BCN 2020 lagu Ku Cinta Firman Tuhan, lagu ini yang diajarkan. Yuk kita sama-sama latih lagu ini. Lagu ini kalau anak-anak perhatikan itu kalau bisa dibagi jadi 3 bait. Bait pertama bicara tentang perjanjian lama. Bait yang kedua bicara tentang perjanjian baru. Dan bait ketiga itu menyatakan baik perjanjian baru maupun perjanjian lama itu semua adalah kebenaran firman Tuhan. Dan di bait ketiga dikatakan, aku mencintai firman Tuhan, aku membacanya selalu. Wah, biar lagu ini menjadi pengingat untuk kita. Benarkah aku sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan? Apakah kita rindu untuk baca firman Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan? Wah, indah sekali lagu ini ya. Yuk kita sama-sama latih sekali lagi. Lalu kita akan siapkan hati kita untuk memasuki PA kita hari ini. Mari kita tenangkan hati kita, berdiam diri, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami.
sehingga kami boleh mengenal dengan benar siapa Allah yang kami percaya. Tuhan tolong di dalam PA Anak hari ini kami mau belajar, biarlah kami boleh mengerti, boleh mengenal siapa sesungguhnya Engkau dalam hidup kami. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai akhir acara PA Anak ini. Biarlah Tuhan siapkan hati kami, jangan biarkan keras hati kami. Lembutkan, tolong supaya kami boleh taat, kami boleh makin mengenal Engkau, makin mencintai Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, 2 minggu yang lalu kita berturut-turut belajar seri apa? Seri penafsir Alkitab. Nah 2 minggu ke depan kita akan belajar seri 7 perkataan akulah. Jadi di minggu ke-1 ke-2 kita akan belajar seri penafsir Alkitab. Dan di minggu ke-3 ke-4 kita akan belajar seri perkataan akulah. Dan perkataan akulah ini juga menarik anak-anak. Karena perkataan akulah itu adalah perkataan yang Yesus sendiri nyatakan. Yesus mengenalkan dirinya. Dan hari ini kita akan belajar perkataan Yesus yang pertama apa? Akulah roti hidup. Loh, kenapa ya Yesus berkata akulah roti hidup? Nah, maka dari itu nanti kita sama-sama dengar ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau nyanyi lagi lagu Ku Cinta Firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan kitab Wahyu, perjanjian baru, seluruh kitab suci, kebenaran Allah untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Selamat siang anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman dan kiranya Tuhan memberi pengertian kepada kami, sedikit demi sedikit membuka pikiran kami supaya kami mengenal Tuhan dengan benar dan kami mengerti firman yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Berkatilah kami anak-anak Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak sekalian, kita hari ini akan memulai seri yang baru, yaitu seri tentang 7 perkataan akulah. Nah maksudnya apa sih 7 perkataan akulah? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai 7 Great I Am. Nah 7 perkataan akulah ini ditulis di dalam Injil Yohanes. Kalau kalian pernah dengar ya, akulah terang dunia, akulah roti hidup misalnya. Atau akulah pokok anggur yang benar. Itu adalah kalimat-kalimat Tuhan Yesus yang termasuk di dalam 7 perkataan akulah. Nah anak-anak, di dalam bagian ini Tuhan Yesus tuh berusaha memperkenalkan dirinya atau dia sedang menyatakan dirinya melalui setiap hal-hal yang disampaikan dari 7 perkataan akulah itu. Misalnya, akulah roti hidup, berarti Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup. Nanti kita akan belajar sama-sama. Mirip seperti kita ya, waktu kita memperkenalkan diri sama orang lain, biasanya kita kan akan sebut nama. Nama saya Feby misalnya. Lalu saya ingin dikenal seperti apa? Misalnya saya akan mengatakan nama saya Feby, saya seorang hamba Tuhan. Nah atau ada orang lain ya yang misalnya dia kerjanya menjadi seorang guru. Lalu dia berkata nama saya si A dan saya adalah seorang guru.
Nah, kenapa dia harus kasih saya seorang guru? Karena dia ingin dikenal sebagai seorang guru. Sama seperti tadi Ibu Febi ya, ingin dikenal sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup," misalnya. Dia ingin dikenal sebagai roti hidup. Nah, apa sih maksudnya roti hidup? Nah, kita akan pelajari sama-sama. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu. Kan 7 perkataan akulah ini dicatat di dalam Injil Yohanes. Nah, tema besar apa sih dalam Injil Yohanes? Supaya kita tuh bisa ngerti tema besarnya apa, baru kita bisa ngerti maksudnya apa sih Yesus katakan akulah, akulah, akulah. Yang pertama ini akulah roti hidup. Nah, anak-anak, di dalam Injil Yohanes ada beberapa tema yang besar, salah satunya adalah tema dualisme. Nah, tema apa? Dualisme. Nah, dualisme tuh apa sih? Nah, coba kalian inget-inget ya, dual berarti kan kira-kira 2 itu. Kalau 1 kan ya 1, kalau dual itu 2. Dualisme artinya apa? Itu adalah 2 prinsip yang saling bertentangan. 2 hal yang saling bertentangan, gak cocok. Misalnya di dalam Injil Yohanes ada dualisme antara melihat dan tidak melihat. Nah, melihat itu berarti bisa mengetahui sesuatu, bisa memperhatikan sesuatu. Tapi kalau tidak melihat itu berarti buta, gelap, gak bisa lihat apa-apa. Misalnya ya, kalau kalian pergi ke Aula Simfonia Jakarta, tapi waktu kalian sebelum masuk ke dalam ruangan itu, kalian disuruh pakai penutup mata. Lalu dikatakan tidak boleh buka penutup matanya sampai kalian keluar lagi. Lalu kalian masuk gitu ya, gelap-gelapan, mata ditutup. Padahal lampunya nyala di sana. Tapi kalian gak tahu karena mata kalian tertutup. Lalu ada orang lain yang masuk tanpa penutup mata. Wah, lalu orang-orang pada, wah bagus ya, ada ini, ada itu. Kalian mulai bingung, hah ada apa? Ada apa? Saya gak bisa lihat, gak kelihatan. Kamu lihat gak? Itu ada patung. Hah, patung? Patung apa? Itu juga, wah lampunya warnanya kuning. Hah, lampu kuning? Bagaimana maksudnya? Lalu setelah semua orang keluar, kalian buka penutup mata. Dan orang-orang bilang, wah gedungnya bagus sekali. Ada patung yang tersusun di pinggir-pinggirnya. Lalu ada loh foto-foto komposer. Ada foto George Friedrich Handel. Ada foto Johann Sebastian Bach. Lalu ada foto Mozart. Lalu ada foto-foto yang lain lagi para komposer. Tapi sekarang Ibu tanya, kalian kalau masuk pakai tutup mata, lalu kalian keluar, kalian bisa tahu persis gak sih gedung itu seperti apa? Meskipun orang bilang ada ini loh, ada itu loh, kalian bisa tahu gak secara persis gedungnya seperti apa? Gak bisa. Berarti kalau kalian tidak bisa melihat, kalian tidak bisa mengerti, kalian tidak bisa memahami ada apa sih di dalam Aula Simfonia Jakarta. Sedangkan orang yang tidak tertutup matanya, yang bisa melihat, maka dia itu bisa mengerti, oh Aula Simfonia Jakarta bentuknya seperti ini. Patungnya ada di sebelah sini, ada berapa patung, lalu ada berapa komposer, lalu Johann Sebastian Bach gambarnya ada di mana, lalu Mozart gambarnya ada di mana, Beethoven ada di mana. Kalian bisa lihat secara jelas kalau kalian punya mata yang bisa melihat. Nah ini ya dualisme ya, antara melihat dan tidak melihat. Kalau melihat baru bisa memahami, baru bisa mengerti, baru bisa percaya. Oh saya percaya Aula Simfonia itu sangat bagus. Kenapa? Karena saya sudah lihat. Tapi kalau orang yang tidak bisa lihat, matanya tertutup, dia tidak mungkin percaya. Dia tidak ngerti, dia tidak bisa memahami, dia hanya bisa bayang-bayangkan saja tapi gak jelas. Dan dia tidak mungkin bisa percaya. Nah ini 2 tema yang penting sekali ada di dalam Injil Yohanes, yaitu tema dualisme. Ada orang yang disebut orang yang melihat dan ada orang yang disebut tidak melihat. Orang yang melihat itu disebut sebagai orang yang percaya. Kenapa? Karena dia bisa melihat apa yang Yesus ajarkan, dia bisa melihat siapa Yesus dengan benar, dan dia bisa mengerti dan memahami. Sedangkan orang yang tidak melihat, dia itu tidak mengenal Yesus. Loh, apakah orang-orang di dalam Injil Yohanes ada yang buta banyak, lalu ada yang bisa melihat? Mungkin ada, tapi maksudnya bukan ke sana. Buta yang dimaksud tuh bukan buta mata jasmaninya. Jadi ada gak sih orang-orang di dalam Injil Yohanes yang mata jasmaninya kebuka tapi dia tidak bisa melihat katanya Yohanes? Ada, yaitu mereka yang mata rohaninya tertutup. Secara mata jasmani mereka, mata di kepala ini, mereka bisa lihat Yesus. Oh Yesus itu anak tukang kayu, Yesus itu papahnya namanya Yusuf, mamanya namanya Maria. Mereka tahu, tapi mereka itu tidak bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan. Mereka tidak melihat Yesus secara rohani. Mata rohani tertutup, mereka buta, mereka tidak memahami dan mereka tidak percaya. Nah orang-orang yang tidak percaya ini nanti Yohanes bilang sebagai orang-orang yang binasa.
Tapi orang-orang yang melihat Yesus, yang kenal Yesus sebagai Mesias dan kenal seperti apa yang Yesus mau tunjukkan kepada mereka, Yesus menyatakan diri seperti apa dan mereka bisa tahu, mereka disebut sebagai orang-orang yang selamat. Nah, melihatnya tuh melihat apa sih? Dalam Injil Yohanes sangat unik ya, dikatakan mereka melihat tanda-tanda. Hah? Tanda? Nah, ini adalah satu keunikan unik juga di dalam Injil Yohanes. Kalau kalian perhatikan dalam Injil Yohanes, kalian jarang menemukan istilah mujizat. Ada sih, tapi nggak banyak. Lebih banyak istilah tanda-tanda. Tanda itu apa? Nah, coba kalian pikir ya, tanda itu berarti kan dia menunjuk kepada sesuatu. Misalnya tanda tangan. Tanda tangan itu sebagai apa? Bukti bahwa seorang yang menandatangani itu menyetujui sesuatu. Atau misalnya kalau kalian lihat orang tua kalian pakai cincin nikah. Nah, kenapa ya papa dan mama harus pakai cincin nikah? Kenapa waktu mereka menikah, mereka harus pakai cincin? Karena cincin itu adalah tanda perjanjian yang mereka ucapkan. Jadi waktu mereka menikah, dua-duanya itu saling berjanji. Sang papa berjanji, saya akan mencintai mama dengan cinta yang tulus. Dan saya akan setia kepada dia. Saya akan merawat dia. Saya akan menjaga dia. Saya akan berkorban untuk dia. Dan itu adalah janjinya. Nah, tandanya apa? Kalau cuma janji doang gak ada tandanya, kita gak bisa lihat dengan mata kita. Tandanya adalah cincin. Jadi sang papa akan kasih cincin kepada mamahmu. Lalu mama juga berjanji, saya akan janji untuk setia kepada engkau. Saya akan cinta hanya kepada engkau. Saya akan merawat engkau. Saya akan tunduk padamu. Saya akan menghormati kamu. Maka mama itu akan memberikan cincin juga kepada papa. Nah, itulah sebabnya orang yang menikah biasanya menggunakan cincin pernikahan. Nah, sekarang ibu tanya, mana lebih penting cincin pernikahannya atau janji nikahnya? Yang paling penting yang mana? Yang janji nikah. Karena kalau misalnya nggak pernah nikah, orang nggak pernah nikah lalu orang beli cincin main pakai aja di tangannya, nggak ada arti apa-apa. Ini cincin apa? Ya cincin karena saya suka, saya beli bagus, saya pakai gitu. Tapi artinya apa? Oh, nggak ada sih, saya suka aja. Nah, tapi kalau ada tanda perjanjian lalu dikasih cincin, maka yang paling penting itu adalah tandanya. Lalu cincinnya itu jadi penting juga. Meskipun cincin itu tidak penting seperti sepenting janji. Tapi kalau tidak ada cincin, itu juga akan sulit. Karena orang akan melihat, loh katanya kamu sudah menikah, tandanya apa? Oh iya ya, gak pakai apa-apa, gak ada surat, gak ada apa-apa. Harus ada tandanya, salah satunya adalah cincin pernikahan. Nah jadi anak-anak ya, cincin nikah adalah tanda kepada janji pernikahan yang orang tua kamu sampaikan. Yang paling penting adalah janjinya. Dan cincin itu merujuk kepada janji itu. Cincin itu kasih tahu ada janji loh yang mereka ucapkan. Ini tandanya yaitu cincin pernikahan. Nah anak-anak ini adalah dua tema besar yang ada di dalam Injil Yohanes. Yaitu tentang dualisme, dua hal yang saling bertentangan dan juga tanda. Kata Yohanes, orang yang melihat tanda adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Kalau mereka melihat tandanya sebatas tanda-tanda saja, hanya lihat cincinnya saja misalnya ya, nggak tahu tuh mereka nikah atau enggak, hanya lihat cincin doang. Mereka itu disebut sebagai orang yang tidak bisa melihat. Karena mereka buta, mereka nggak ngerti. Apa sih maksudnya cincin? Ya cincin-cincin aja deh. Tapi kalau orang yang ngerti, dia lihat cincin, oh ada sesuatu di balik itu, ada janji. Baru dia mengerti. Nah kita akan pelajari ya salah satu tanda yang Yesus mau ucapkan kepada kita, yang Yesus ajarkan kepada orang-orang saat itu. Nah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, waktu itu tercatat Yesus melakukan sebuah tanda. Nah tanda apa? Kalau dalam Injil-Injil yang lain disebut sebagai mujizat. Yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah tapi dalam Injil Yohanes itu disebut tanda. Nah jadi anak-anak waktu itu ya Yesus sedang pergi ke sebuah tempat namanya Danau Tiberias. Lalu Yesus bersama murid-muridnya naik ke gunung dan mereka duduk di situ. Lalu ketika orang-orang tahu, Yesus datang ke sini. Mereka semua kumpul rame-rame, ribuan orang berbondong-bondong menyampaikan Tuhan Yesus. Ngapain? Karena Yesus itu orang yang sangat terkenal. Injil Yohanes bilang ya, orang-orang itu sudah tahu, oh ini adalah orang yang sudah melakukan banyak mujizat. Apa aja? Dia menyembuhkan orang sakit. Banyak loh orang sakit disembuhkan. Ada yang lumpuh berjalan. Ada yang buta terbuka matanya. Ada yang sakit kusta lalu sembuh. Ini orang melakukan banyak mujizat.
Jadi ayo kita kumpul sama-sama. Kita lihat, jangan-jangan dia akan bikin mujizat. Wah, saya pengen lihat apa yang akan dia lakukan kali ini. Saya pengen lihat langsung dengan mata kepala saya. Jadi mereka kumpul ramai-ramai ribuan orang mendapati Yesus dengan murid-muridnya sedang duduk. Nah, Yesus tuh mengajar mereka, mengajar murid-muridnya sampai waktu itu sudah menuju waktunya makan siang. Sampai waktu itu sudah menuju waktunya untuk mereka makan. Wah, lalu orang-orang itu mulai kelaparan ya. Tapi Yesus mulai memperhatikan. Nah, Yesus mulai bilang, wah ini sudah waktunya makan. Lalu Yesus bilang kepada salah satu muridnya, Filipus, coba kamu cari toko mana yang masih buka untuk kasih makan mereka semua ini ribuan orang. Filipus mulai bingung. Hah, toko mana yang buka? Ini kan sudah dekat hari raya. Sudah dekat hari raya Paskah. Ini sudah dekat hari libur. Orang-orang pada tutup. Orang Yahudi itu semua merayakan Paskah. Jadi biasanya sudah mendekati hari Paskah. Mereka itu sudah tutup. Gak kerja lagi. Mereka itu mempersiapkan Paskah. Toko-toko semua tutup. Wah, Filipus bingung. Hah, mau beli di mana? Lagian, 1, toko banyak yang tutup. 2, mana ada duit sebanyak ini untuk kasih makan banyak orang. Uangnya gak cukup. Lalu Filipus kebingungan dan akhirnya dia menjawab Yesus. Tuhan, roti 200 dinar pun gak tentu bisa kasih makan orang sebanyak ini. Sekalipun mereka cuma dapat semprit dikit loh. Cuman sepotong kecil gitu loh rotinya. Mereka gak mungkin kenyang. Duit kita gak cukup dan toko-toko pada tutup. Wah, saat itu orang-orang mulai bingung. Tapi Petrus datang kepada Yesus. Tuhan, ada seorang anak kecil. Andreas saudaranya Petrus datang. Tuhan, ada seorang anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan. Itu bekalnya dia sih, porsi anak kecil. Tapi porsi begini gak bisa kasih makan orang kan. 1 orang aja gak tentu kenyang. Kayak misalnya kalian kalau pergi ke restoran ya, orang tua kalian mungkin pesenin kalian tuh menu kids meal namanya. Kenapa? Karena porsinya lebih kecil. Kalian kan mungkin gak bisa makan yang banyak, yang porsi besar seperti orang dewasa. Jadi kalian makan porsi kecil, kids meal. Nah, 5 roti 2 ikan itu adalah kids meal. Itu bekalnya anak kecil. Kecil, gak tentu bisa kasih makan 1 orang dewasa yang besar. Apalagi ada ribuan orang. Alkitab catat ada 5.000 orang laki-laki. Lah, yang perempuan dan anak-anak gak dihitung. Kalau misalnya dihitung semua, mungkin bisa jadi ada sekitar 10.000 sampai 11.000 orang yang ikut di sana saat itu. Wah, banyak sekali. Gimana cara kasih makan orang sebanyak itu? Dan toko pada tutup, uang gak ada. Gimana caranya? Nah, akhirnya Yesus melakukan mujizat. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu Yesus bilang, suruh semua orang duduk. Lalu mereka semua disuruh duduk ya. Kalian bayangkan ya, ribuan orang suruh duduk semua. Lalu Yesus berdoa dan Yesus membagikan roti itu. Membagikan roti, membagikan ikan. Dan menariknya waktu Yesus bagi, loh gak habis-habis. Kok semua orang selalu dapat. Dan waktu mereka dapat, mereka makan, mereka kenyang. Sampai ada sisa-sisanya, orang bilang masih mau lagi gak? Enggak udah kenyang. Lalu masih mau lagi gak? Enggak udah kenyang. Sampai Yesus bilang, sekarang kumpulkan sisanya ada berapa? Lalu murid-murid kumpulkan dan sisanya ada 12 bakul. Wah, saat itu orang-orang pikir, wah hebat ya, kami sudah dengar. Yesus tuh sudah bikin mujizat, sembuhkan orang sakit, kusta, sakit lumpuh, sakit ini, sakit itu. Sekarang dia bisa loh kasih makan kepada kita. Wah, jangan-jangan dia ini nabi yang diutus Tuhan. Wah, ayo kita jadikan dia raja. Ayo kita jadikan dia Mesias yang berkuasa yang menjadi raja. Nah, tapi anak-anak kenapa sih Yesus tuh kemudian akhirnya menyingkir? Katakan ya, Yesus tahu pikiran mereka, lalu Yesus menyingkir ke gunung. Loh, bukankah betul Yesus itu adalah nabi yang diutus Tuhan? Bukankah Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan? Kenapa Yesus gak mau dijadikan raja? Karena anak-anak orang Yahudi berpikir bahwa Mesias itu akan jadi raja, menjadi rajanya Yahudi. Melawan Roma, membebaskan mereka dari perbudakan di Romawi. Pada zaman Yesus, kerajaan Romawi itu sangat berkuasa dan Israel itu ada di bawah kekuasaannya Romawi. Mereka itu susah, disuruh bayar pajak mahal, mereka disuruh ikutin peraturan-peraturan Romawi. Dan mereka gak suka, mereka pengen bebas. Kami pengen bebas, kami ingin punya raja lagi sendiri. Seperti dulu kami punya raja namanya Daud. Kami pengen punya kerajaan sendiri. Dan katanya Tuhan akan kirim Mesias datang ke sini. Nah, jadi mereka pikir, oh kalau Mesias datang, Mesias akan jadi raja, akan duduk di istana yang besar. Lalu dia akan melawan kerajaan Romawi dan dia akan menang. Nah, tapi Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan bukan tentang itu. Tuhan menjanjikan apa? Mesias yang akan datang akan membebaskan kamu dari perbudakan dosa.
bukan dari perbudakan bangsa-bangsa di negara ini, bukan dari perbudakan bangsa-bangsa di dunia ini, tapi dari dosa. Dan Mesias itu akan jadi raja melalui apa? Melalui kayu salib. Loh, tunggu. Jadi Mesiasnya bukan jadi raja duduk di istana. Mesias harus mati. Iya, di dalam Alkitab dikatakan Mesias harus mati. Dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Lalu baru dia akan bertahta di langit dan bumi yang baru. Oh gitu. Nah jadi gara-gara itulah Yesus tuh menyingkirkan diri. Yesus tahu ini mah gara-gara mereka pikir ya Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Lalu mereka ingin jadikan Yesus sebagai Mesias yang di dalam pikiran dia yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dicatat ya Yesus menyingkir ke gunung. Dan waktu malam sudah tiba, murid-murid itu mereka mulai naik kapal lagi. Mereka mau nyebrang ke Kapernaum. Nah waktu mereka menyeberang ke Kapernaum, Yesus gak ikut. Nah, mendadak waktu sudah di tengah-tengah terjadi badai besar dan ada mujizat lagi yang Yesus lakukan ya. Yesus berjalan di atas air. Nah, kalau kalian ingat, Yesus tuh melakukan mujizat itu juga waktu dia mau nyebrang ke Kapernaum gitu ya. Yesus jalan di atas air lalu nanti murid-murid kaget. Ada apa? Ada hantu. Malam-malam ada yang jalan di atas air. Lalu Yesus bilang, bukan. Ini adalah aku bukan hantu. Nah, nanti kalian ingat ya ceritanya lalu Petrus menghampiri Yesus. Petrus juga jalan di atas air dan seterusnya. Nah hari ini Ibu gak akan ceritakan, tapi yang dimaksudkan adalah Yesus itu sudah nyebrang ke Kapernaum bersama dengan murid-muridnya. Ketika sampai di sana, keesokan harinya orang-orang yang kemarin dikasih makan Yesus itu kumpul lagi di Danau Tiberias. Di tempat di mana Yesus kemarin datang, mereka kumpul-kumpul. Kok lama ya, kok Yesus gak balik lagi sih? Mana ya dia ya? Kan kami pengen lihat lagi, siapa tahu ada sesuatu yang hebat gitu. Lalu mereka tunggu. Lalu ada orang yang bilang, teman-teman coba lihat. Kapalnya udah hilang, perahunya udah hilang. Mereka kemarin naik perahu kan ke sini, perahunya udah hilang. Wah, jangan-jangan dia nyebrang ke Kapernaum. Ya, sia-sia dong kita tunggu di sini. Jadi gimana? Ayo kita semua rame-rame kita nyebrang ke Kapernaum. Wah, akhirnya ya orang banyak itu berbondong-bondong pergi ikut Yesus ke Kapernaum. Mereka nyebrang bela-belain ya untuk ketemu dengan Yesus. Kenapa? Mereka pengen lihat lagi, mujizat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kami jarang loh lihat mujizat-mujizat kayak gitu. Kami pengen lihat lagi. Jangan-jangan dia nanti akan melakukan ini, melakukan itu. Wah, tanda-tanda ajaib yang keren deh. Jadi mereka ikut semua ke sana bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah tapi anak-anak setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka kan bilang, Rabi, bila mana engkau sampai di sini? Kapan engkau sudah sampai di sini? Lalu Yesus menjawabnya aneh. Harusnya kan mungkin ya Yesus jawabnya, saya nyampe kemarin malam atau saya baru nyampe tadi pagi. Nah tapi Yesus gak jawab begitu. Yesus malah jawab seperti apa? Lo usah bacakan ya. Yesus jawab seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah anak-anak coba perhatikan ya, kata Yesus, kamu cari aku bukan karena melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu sampai kenyang. Loh maksudnya apa sih? Nah coba ingetin tadi ya, Ibu udah kasih tahu ya tentang melihat dan tanda. Yesus bilang kamu cari aku lagi bukan karena kamu tahu bahwa tanda-tanda yang sudah aku lakukan tuh maksudnya apa. Jadi kamu gak ngerti soal tanda-tanda itu. Tapi gara-gara apa? Karena kamu kenyang makan roti, karena kamu sudah lihat mujizat yang besar. Kamu pengen lagi lihat mujizat. Kamu gak tahu sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus memberi makan banyak orang. Nah, lalu Yesus berkata lagi, maka bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, jadi Yesus katakan, kamu cari aku bukan karena kamu sudah lihat tanda. Jadi kamu matanya buta gitu ya, kira-kira ya, kamu matanya buta. Kamu tuh belum percaya. Maka kamu cari aku untuk mujizat doang. Nah lalu Yesus bilang, jangan cari makanan yang tidak bisa kekal. Jangan kerja untuk makanan yang binasa. Jangan kamu kejar-kejar itu mujizat-mujizat biasa. Roti yang kamu makan kemarin itu kan roti yang binasa. Karena buktinya ya setelah mereka makan roti itu mereka bisa lapar lagi gak? Pasti lapar lagi karena mereka nanti harus cari makan lagi. Mereka harus makan lagi baru mereka bisa
melanjutkan hidup, baru mereka bisa gak kelaparan. Jadi Yesus bilang, jangan kerja, jangan cari-cari terus mujizat-mujizat yang biasa begitu. Tapi carilah roti yang kekal, kata Yesus. Carilah apa yang dimaksudkan oleh tanda itu, oleh tanda yang aku buat. Nah tapi anak-anak, mereka itu gak ngerti. Mata mereka tidak terbuka, mereka masih buta. Lalu ketika Yesus bilang jangan kerja untuk makanan yang dapat binasa, kerjalah untuk makanan yang kekal yang akan diberikan oleh Bapa kepada kamu. Nah mereka menjawabnya malah seperti ini, loh. Jadi kami gak boleh kerja yang gak benar. Lalu kami harus kerja apa, kata mereka. Kami harus kerja apa, katanya. Loh, aneh ya, kalau misalnya Yesus bilang seperti itu, harusnya kan mereka bilang apa? Oh Tuhan, maafkan kami salah, kami selama ini cari roti yang gak benar. Kami pengen mendapatkan roti yang kekal itu. Harusnya gitu kan? Tapi mereka malah bilang, katanya gak boleh kerja begitu, jadi kami harus kerja apa? Nah, gak masuk kan? Gak nyambung, gak cocok. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Mata mereka belum terbuka. Mereka gak ngerti apa sih yang dimaksudkan oleh tanda Yesus itu. Nah, lalu Yesus menjawab mereka ya, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi Yesus mau bilang kepada mereka, kamu datang kepadaku bukan karena kamu percaya kan, kamu gak lihat kan, matamu belum terbuka, kamu itu belum percaya. Nah lalu sekarang kamu harus seperti apa? Kamu harus percaya kepada siapa? Percaya kepada Dia yang diutus oleh Tuhan. Siapa yang diutus oleh Tuhan? Yesus pastinya. Yesus adalah utusan Tuhan. Mesias yang diutus oleh Tuhan. Mesias yang dijanjikan Tuhan. Yesus bilang, jangan cari hal-hal yang tidak sesuai. Jangan cari hal-hal yang bisa binasa. Tapi carilah hal yang kekal. Yaitu apa? Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Nah tapi anak-anak mereka itu gak ngerti, mereka tuh masih bingung. Maksudnya apa sih dia nih ngomong apa? Tadi ngomong soal kerja, ngomong roti, ngomong apa. Lalu mereka tanya balik lagi, mereka bilang apa? Tunggu bentar, kami disuruh percaya kepada kamu gitu. Emang tanda apa sih yang kamu buat? Loh kami kan mesti ada sesuatu dong. Misalnya kalau orang datang ya bilang ya, anak-anak percayalah bahwa ibu ini adalah orang yang hebat. Lalu anak-anak kan bilang, hebat? Emang ibu ngapain? Ibu kasih tahu dulu dong, mungkin ibu bisa terbang gitu ya seperti Wonder Woman. Baru kami percaya ibu adalah orang yang hebat. Kalau ibu cuma diam-diam datangnya, percayalah padaku. Lah kami gak bisa percaya. Nah itu yang di dalam pikirannya orang-orang banyak saat itu. Kami disuruh percaya kepada kamu, emang kamu bikin apa? Loh kalau kita jadi Yesus kita bilang apa? Kemarin yang saya bikin apa? Memberi makan 5.000 orang. Itu mujizat loh. Itu tanda loh. Itu tanda yang aku buat. Masa kamu gak percaya juga? Nah tapi sayangnya ya orang-orang banyak itu gak ngerti. Jadi mereka bilang, tanda apa sih yang kamu buat? Kamu tahu kan Musa bapak leluhur kami, itu nenek moyang kami. Musa itu kami percaya sebagai nabi yang besar. Kenapa? Karena Musa itu menurunkan roti dari surga. Kalian ingat ceritanya ya, waktu orang-orang Israel ada di padang gurun, mereka gak ada makanan. Lalu ada roti dari surga yang turun untuk memberi makan mereka, yaitu mana. Jadi orang-orang Israel saat itu, orang-orang banyak itu berpikir apa? Oh yang turunin roti itu adalah Musa, karena Musa berdoa lalu turunlah roti dari surga seperti embun, dicatat begitu ya. Jadi mereka pikir, oh roti itu turun dari Musa. Makanya kami percaya Musa itu hebat, karena Musa bisa bikin mujizat. Musa bisa bikin tanda-tanda yang besar. Nah, Yesus kemudian menjawab, tunggu dulu. Yang turunkan roti dari surga itu bukan Musa. Siapa? Bapakku yang di surga. Yesus bilang, bukan Musa yang turunin roti itu. Jadi siapa dong? Bapakku yang di surga lah yang menurunkan roti dari surga. Bapakku lah yang menghidupkan kamu. Coba kalian bayangkan ya, orang Israel waktu itu di padang gurun. Mereka gak ada makanan, di sekitar mereka cuma pasir. Atau mungkin yang ada pohon kaktus. Tajam-tajam gitu, gimana mau dimakan? Wah gak mungkin bisa makan, mereka bisa mati kelaparan kalau tidak ada makanan. Lalu Tuhan berbelas kasih kepada mereka, Tuhan turunkan roti dari surga, makanan dari surga supaya mereka itu bisa makan. Berarti apa? Tuhan yang menyelamatkan mereka dari kelaparan. Tuhan yang menyelamatkan mereka dari kematian, kebinasaan karena kelaparan.
Gara-gara Tuhan kasih makan, mereka gak jadi mati di sana karena kelaparan. Jadi Tuhan yang menopang mereka. Yesus berkata, bukan Musa yang kasih kamu mujizat, bukan Musa yang menyelamatkan kamu dari kematian. Tapi siapa? Bapakku yang di sorgalah yang memberikan roti dari sorga. Bapakku lah yang memberikan kepada kamu roti yang kekal. Dan kata Yesus, roti yang kekal itu sekarang ada di hadapan kamu. Kata Yesus seperti itu ya. Ibu bacakan ya, dikatakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang akan memberikan hidup kepada dunia ini. Jadi gitu ya, Yesus bilang ya, yang kasih kamu hidup supaya kamu gak binasa itu siapa? Bukan Musa, tapi Bapakku. Nah lalu orang-orang banyak tuh pikir, wih ada ya roti kayak gitu ya. Kami juga pengen dong, itu kan nenek moyang kami yang dapat, kami juga pengen. Jadi anak-anak, Yesus tuh bicara soal hal yang rohani. Yaitu apa? Kalau kamu mau menerima keselamatan, kamu harus diselamatkan oleh Tuhan. Bukan oleh Musa, hanya Tuhan yang bisa kasih kamu keselamatan. Hanya Tuhan yang bisa kasih kamu roti yang kekal supaya kamu tidak lapar lagi. Tapi mereka cuma pikir, wih orang Israel bisa dapat mana? Oh kami juga pengen dong, kami juga pengen makan roti dari surga. Kami pengen tahu rasanya seperti apa. Mereka itu hanya pikir hal-hal yang jasmani. Mereka matanya belum terbuka juga, Yesus sudah ngomong berulang-ulang. Mereka matanya masih tertutup, matanya masih buta. Nah kemudian mereka bilang apa? Tuhan, berikanlah kepada kami roti itu senantiasa. Nah saat itu Yesus menjawab apa? Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi waktu orang-orang bilang, roti dari surga, kami mau roti dari surga. Yesus bilang, akulah roti hidup itu. Roti dari surga itu. Akulah utusan Tuhan itu. Aku diturunkan oleh Bapa. Aku diutus oleh Bapa kepada kamu. Akulah roti hidup untuk kamu. Akulah yang diutus Bapa untuk memberi kepada kamu keselamatan, kata Yesus. Akulah yang datang untuk memberi kamu keselamatan. Kalau kamu tidak makan roti hidup, kamu akan binasa. Kamu akan dibuang dibuang kepada neraka selama-lamanya. Kamu akan lepas dari Tuhan. Kamu akan mati selama-lamanya. Kamu harus terima roti hidup. Kalau kamu datang kepadaku, kamu akan selamat. Nah tapi anak-anak sekalian, kalau misalnya ya kita jadi orang banyak saat itu, seharusnya respon kita yang benar apa? Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau. Karena Yesus bilang apa? Akulah roti hidup. Kamu harus menerima aku, kamu harus percaya padaku. Harusnya kita jawabnya apa? Tuhan, kami mau percaya kepadamu, kami mau selamat. Tapi anak-anak, orang-orang di sana menarik sekali waktu Yesus bilang, akulah roti hidup, akulah roti yang turun dari surga. Mereka berkata apa? Roti hidup, dia bilang dia roti yang turun dari surga. Enak aja sembarangan ngomong, kata siapa dia itu roti yang turun dari surga. Dia ini kan anaknya Yusuf, tuh tukang kayu yang dari Nazaret itu kan, ini anaknya Yusuf kan. Istrinya siapa ya namanya? Maria kan, itu kan mamanya namanya Maria kan. Ini mah orang biasa, ini mah orang Nazaret. Kata siapa dia itu roti yang turun dari surga. Nah anak-anak kasihan sekali ya. Orang-orang itu gak mengerti. Mereka terus matanya dibutakan. Mereka gak ngerti apa sih yang dimasukkan Yesus. Mereka hanya lihat mujizatnya saja. Mereka hanya lihat, wih roti bisa jadi banyak. Lalu ada mana yang turun seperti embun bisa kasih makan nenek moyang kami. Mereka gak ngerti maksudnya apa sih dari itu. Itu adalah tanda bahwa Tuhan akan benar-benar menurunkan roti yang hidup. Siapa roti yang hidup? Bukan mana yang seperti embun yang ada di zaman Israel. Tapi siapa? Yesus yang datang ke dalam dunia, itulah roti yang hidup. Nah kemudian Yesus bilang lagi kepada mereka, kamu harus menerima aku, akulah roti yang hidup. Kamu harus makan aku, makan dagingku, baru kamu bisa percaya. Maksudnya Yesus ya tentu ya, bukannya berarti tubuhnya Yesus dipotong-potong lalu dibagi-bagi orang. Bukan seperti itu, bukan makan daging Yesus secara jasmani. Tapi maksudnya apa? Maksudnya Yesus itu akan naik ke kayu salib dan waktu dia mati di kayu salib, Alkitab bilang dia memecahkan tubuhnya dan memberikan kepada orang-orang yang percaya. Makanya orang-orang tua kalian waktu mereka
melakukan perjamuan kudus atau nanti kalian sudah besar ya. Waktu kalian melakukan perjamuan kudus, kalian itu akan dikasih roti sama anggur. Kenapa harus kasih roti sama anggur? Karena perjamuan kudus itu memperingati tentang kematian Kristus. Loh, Yesus mati kan di kayu salib, kenapa nggak kasih tanda salib aja? Kenapa harus ada roti sama anggur? Karena roti itu adalah tanda Yesus sudah memecahkan tubuhnya. Kamu harus terima roti hidup itu, kamu harus terima tubuh Yesus, baru kamu bisa percaya. Makanya ada lambang roti. Anggur, lambang apa? Lambang darah Kristus. Kamu harus meminum darah Kristus, kamu harus menerima darah Kristus, baru kamu bisa percaya. Loh, jadi waktu kita perjamuan kudus, roti itu berubah jadi tubuh Yesus ya? Kita benar-benar makan daging Yesus ya? Enggak. Roti itu benar-benar hanya roti, itu bukan tubuh Kristus. Tapi ingat seperti tadi ya, roti itu adalah tanda dari tubuh Kristus. Mirip seperti tadi Ibu katakan. Cincin nikah itu artinya janji bukan? Cincin nikah adalah janji. Bukan kan? Cincin ya cincin. Tapi cincin itu adalah tanda dari perjanjian yang diucapkan. Roti adalah tanda dari tubuh Yesus yang dipecahkan. Waktu kita melakukan perjamuan kudus, kalian memakan roti. Orang tua kalian memakan roti. Nanti kalian sudah besar, kalian makan roti. Kalian betul-betul makan roti secara jasmani. Tapi secara iman, secara rohani kalian percaya apa? Saya sudah menerima tubuh Kristus. Saya sudah terima tubuh yang sudah Dia pecahkan, maka saya selamat. Saya percaya kepada Dia, maka saya selamat. Jadi di dalam Alkitab percaya itu digambarkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah dengan memakan tubuh Kristus secara rohani, baru saya bisa selamat. Nah, jadi waktu Yesus katakan kepada mereka, kamu harus makan dagingku. Supaya apa? Supaya kamu bisa selamat. Maksudnya bukan daging jasmani, tapi apa? Kamu percaya kepada yang diutus Tuhan ini. Percaya kepada Yesus, baru kamu bisa selamat. Nah, tapi anak-anak sayangnya orang-orang banyak itu berpikir apa? Ih, aneh, masa kita suruh makan tubuh Dia? Ih, emang kita nih pemakan manusia? Bukan, kami mah gak makan-makan gituan. Ih, jijik gak mau makan kayak gitu. Aneh, orang masa suruh makan daging Dia? Wah, anak-anak kasihan sekali. Karena Yesus itu sedang menunjukkan sesuatu, tapi mata mereka tertutup. Mata rohani mereka tertutup rapat, mereka gelap sekali. Mereka tidak ngerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yesus bilang kamu harus terima aku, percaya kepadaku. Mereka pikir suruh makan dagingnya. Lah gak masuk akal kan? Aneh karena mereka matanya tidak terbuka, mereka tidak mengerti. Nah anak-anak sekalian dari peristiwa ini apa sih yang bisa kita pelajari? Salah satunya adalah tentang dualisme yang tadi Ibu bilang. Dua hal yang bertentangan. Satu orang yang mengerti tentang apa yang Yesus katakan waktu Yesus bilang akulah roti hidup. Dia langsung ngerti, oh Yesus adalah juru selamat yang Tuhan kirim dan saya harus percaya kepada Dia baru saya bisa selamat. Ada semacam orang lagi seperti orang-orang banyak itu yang waktu Yesus katakan akulah roti hidup. Ih aneh, masa suruh makan roti? Gak ngerti. Jadi ada dua orang. Orang yang melihat tanda dan mengerti dan orang yang tidak mengerti. Orang yang tidak melihat, orang yang matanya buta. Nah sekarang Ibu tanya kepada kalian. Kalian mau jadi kelompok yang mana? Maukah kalian jadi kelompok yang buta, yang gak ngerti. Yang waktu Yesus bilang waktu kalian baca ayat ini kalian pikir Yesus aneh ya suruh gini-gini. Gak ngerti karena kalian gak ngerti matanya tertutup. Atau kalian mau jadi sekelompok orang yang mengerti. Sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yohanes bilang apa? Kalau kamu tidak percaya, kamu akan binasa. Kamu akan mati selama-lamanya. Tapi kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu menerima Dia, kamu akan menikmati hidup yang kekal. Itu kata Yohanes. Nah sekarang pertanyaan kembali kepada kalian. Mana yang kalian mau pilih? Mau tidak percaya dan mati binasa? Ataukah kalian mau percaya kepada Yesus dan kalian mau sungguh-sungguh bertobat? Nah anak-anak sekalian, kita akan meneruskan kembali nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya tentang seri 7 perkataan akulah. Dari setiap masing-masing pembahasan, kalian harus tangkap sesuatu yang penting dari Injil Yohanes. Yaitu apa? Kalian harus melihat, kalian harus membuka mata kalian, sungguh-sungguh mata rohani kalian. Berdoa, Tuhan tolong berikan pengertian kepada kami. Supaya apa? Supaya kami tidak jadi orang yang binasa. Kami mau menjadi orang yang percaya kepadamu. Kami mau menjadi orang yang bisa melihat tanda
dan kami percaya kepada tanda itu, baru kami bisa diselamatkan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh adalah roti yang hidup yang datang dari surga. Tuhan, kami mau menerima roti hidup, kami mau percaya kepadamu karena kami tidak mau binasa, kami tidak mau mati secara kekal. Kiranya Tuhan yang berkenan memberikan pengertian kepada kami, Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kami, supaya kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami benar-benar melihat Kristus sebagai roti yang hidup dengan seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang melihat, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang percaya kepadamu dan diselamatkan dan menikmati hidup yang kekal. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Wah, anak-anak, bersyukur sekali ya. Hari ini kita telah belajar firman Tuhan sama-sama. Hari ini kita telah belajar bahwa Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Bahwa dialah juru selamat. Dia Allah yang mau datang ke dunia memberikan dirinya. Sehingga kita yang percaya kepadanya boleh punya pengharapan, boleh diselamatkan. Nah anak-anak, Lausa juga, Ibu Guru juga mau ingatin satu hal. BCN dan NRITC. Apa anak-anak sudah daftar? Bentar lagi loh, ini sudah masuk bulan Juni. Dan BCN itu akan diadakan tanggal 20 dan 22 Juni, sebentar lagi. NRITC akan diadakan 26 sampai 29 Juni. Sudah daftar belum? Kalau belum cepat daftar ya. Untuk BCN, early bird pendaftaran awal sampai besok tanggal 5 masih akan dapat potongan harga. Jadi cepat ya, jangan tunda lagi. Cepat daftar dan ikut BCN. Seperti Lausa bilang, Ibu Guru bilang tadi, setiap BCN pasti Patong membuat satu lagu baru. Wah, kira-kira lagu baru apa yang akan Patong bikin tahun ini? Dan ketika kita bisa mendengar kebenaran, kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, itu adalah anugerah. Ya, seperti orang yang buta, kemudian jadi bisa melihat. Kalau kita ini makan sebentar sedikit, nanti BCN itu seperti feast ya, pesta, kita akan dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak sama-sama daftar, sama-sama bisa ikut BCN maupun NRITC, bertemu dengan anak-anak dari semana-mana tempat, dari Indonesia di mana-mana tempat, bahkan dari luar negeri. Ya, jangan tunda, ditunggu untuk mendaftar. Nah, anak-anak kita sama-sama mau akhiri PA anak kita dengan sekali lagi menyanyikan lagu tadi, Ku Cinta Firman Tuhan. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan kitab Wahyu, perjanjian baru, seluruh kitab suci, kebenaran Allah untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di PA Anak GRI minggu depan ya. Bye, sampai ketemu lagi.